Jadi sebenarnya saya tuh relatif tidak terlalu peduli sama nasab Habib. Karena apa? Dalam pikiran saya, apakah beliau asli keturunan Nabi atau bukan, saya tidak akan mengukur seseorang dengan kriteria yang semacam itu. Cara menghindari stunting apa? 1 sampai 2 tahun anak tidak boleh kurang gizi. Jadi buat bayi makan siang gratis tuh bukan buat orang yang sudah sekolah gak nyambung. Dikasih kemerdekaan kita tuh bingung gitu. Dikasih kan kemerdekaan bisa bermakna itu ketika kita memiliki inisiatif untuk melakukan sesuatu. Kalau tidak memiliki inisiatif untuk melakukan sesuatu ya mendingan dijajah. Oke, ini hari ini saya ingin ucapkan terima kasih banyak udah datang Gor Gembul di Retorika Show. Dipaksa saya kesini. Dipaksa mau bakti itu ya. Iya itu. Oh iya itu. Sama bakti itu bakti orangnya Oh, itu. iya. Dan hari ini sebenarnya yang lagi rame itu Gor Gembul. Karena kan Gor Gembul ini yang gue perhatiin ya, gue kan ngikutin tuh. Kadang kritik tentang pendidikan, terakhir kritik tentang nasab-nasabnya Habib. Cuman yang lagi rame itu ini Gor Gembul. Sekarang Pak Menteri Pendidikan lagi dikritik nih. Karena katanya beliau ini jarang main ke daerah-daerah. Dan untuk melihat situasi sekolah-sekolah 3T ini loh Gor Gembul. Gimana Gor Gembul melihatnya nih? Ya, ini sebenarnya terkait dengan gaya kepemimpinan sih. Jadi kalau yang mengkritik itu adalah bagian dari keluhan, dan keluhan itu maksudnya adalah orang yang jadi korban. Misalkan saya orang daerah tapi tidak pernah dapat bla 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 dan seperti itu. Iya, ya nggak apa-apa. Cuman ini kan dari Pak Yusuf Kalla ya. Oh iya. Dari Pak Yusuf kali ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba beliau ini langsung Pak Nadiem nih jarang ke daerah-daerah nih gitu-gitu. Ya mungkin itu juga adalah karena beliau sebagai korban nggak pernah dikunjungi di sana gitu, di Sulawesinya. Ya tapi ya gaya kepemimpinan orang beda-beda sih. Saya melihat memang Pak Nadiem itu untuk banyak idenya terlalu elitis, terlalu apa ya? Ya jadi kalau rapat apa ya Zoom, kalau apa ya pakai media online gitu. Gaya pembelajaran efektif dan rapat efektif aja gitu ya. Iya kayak gitu. Dan kan beliau juga referensinya dan kemudian besar di lingkungan dan ekosistem orang-orang luar gitu kan. Jadi mungkin kebawanya jadi jarang datang ke daerah-daerah, kemudian meninjau secara langsung. Beliau lebih fokus pada data statistik, laporan-laporan dari anak buah, kemudian ya ada hal-hal yang semacam itu. Tapi itu sih bukan masalah yang lebih esensial. Masalah yang lebih esensial ya tentu saja adalah terkait dengan pendidikan, sampai sejauh mana Pak Menteri memahami tanggung jawabnya. Iya. Dan hari ini kan fenomenanya juga masih banyak sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip ya, negeri ini kan kurikulum merdeka ini tapi nggak tahu merdekanya apa maksudnya gitu loh guru-guru. Ya itu dusta. Jadi, dusta aja. Jadi kurikulum merdeka itu sebenarnya tidak dipahami oleh sebagian besar guru, tidak dipahami oleh banyak sekali orang-orang dari kedinasan dan lain sebagainya. Dan saya mengkonfirmasi itu. Guru Gembul datang ke sekolah itu? Iya, saya kan pengajar di sekolah. Oh iya, SMA ya? Iya, jadi saya juga benar-benar sadar ketika saya mendapatkan in-house training, dapat apa dari kedinasan dan sebagainya. Kurikulum merdeka dipahami hanya sebagai proyek-proyek, dipahami hanya sebagai pergantian administrasi. Kemudian guru-guru harus melakukan ini dan itu, kemudian tidak usah masuk kelas pada jam-jam segini, kemudian membagi bagian mana saja ya yang esensial yang harus dibahas dan tidak dan sebagainya. Jadi hal-hal yang teknis. Padahal sebenarnya kurikulum merdeka itu adalah masalah ide, masalah gagasan. Critical thinking gitu ya. Di antaranya masalah-masalah yang seperti itu teknisnya dipersilahkan kepada setiap penyelenggara pendidikan untuk mengimprovisasi itu gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan memberikan contoh, nanti kita ada project ini, project begitu gitu. Yang di bawah itu guru-guru itu kebingungan nanti projectnya harus kayak gimana ya, melibatkan siswa itu kayak gimana. Jadi ide yang dipahami justru pada tataran teknis gitu dan administratif. Itu yang sangat menyulitkan. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena kita itu khususnya penyelenggara pendidikan di bawah seperti kedinasan, para birokrat PNS itu kesulitan kalau tidak ada komando pasti. Jadi bayangin gini nih. Ini benturan antara administrasi kita dengan mentalitas kita. Jadi mentalitas masyarakat
kita secara umum kita kenal kalau nggak ada komando ya diem. Iya. Kalau nggak ada yang nyuruh tuh diem. Jadi maksudnya kalau dikasih jam kosong nganggur nggak ngapa-ngapain kan? Jadi kalau misalkan ada sekarang libur gitu, ya udah nggak ngapa-ngapain gitu. Karena kita tuh, makanya sekarang masyarakat kita tuh beres sekolah, beres kuliah, nyari kerja karena membutuhkan ada orang yang mengkomando kita. Kalau nggak dikomando kita tuh nggak dapat duit gitu. Kita hanya bisa dapat duit setelah di bawah petunjuk orang lain. Nah ini mentalitas masyarakat kita secara umum kan begitu. Nah jadi kemudian muncullah sebuah kurikulum. Kalian bebas melakukan apapun asal secara esensial tujuannya seperti ini. Ya bengong. Dikasih kemerdekaan kita tuh bingung gitu. Dikasih, kan kemerdekaan bisa bermakna itu ketika kita memiliki inisiatif untuk melakukan sesuatu. Kalau tidak memiliki inisiatif untuk melakukan sesuatu ya mendingan dijajah daripada merdeka. Apa ini gara-gara kita pernah dijajah jadi mentalnya melekat gitu? Satu di antara sekian alasannya saya lihat memang seperti itu. Jadi misal Belanda sekarang maju luar biasa. Indonesia sekarang di kota-kota yang dibangun oleh Belanda, kota-kota bangunan Belanda itu sampai sekarang masih jarang macet yang dibangun sama Belanda itu. Taman-tamannya masih banyak, pohon-pohonnya masih besar. Bangunan Belanda, atau komplek-komplek Belanda, tapi kalau misalkan sudah yang dibangun sama pribumi, itu acak-acakan. Karena kita tuh butuh komando ketika kita diberikan kebebasan. Jadi misal, ada sebidang tanah kosong. Kalau di komando kita tahu misalkan ya ada pengusaha kaya raya tajir melintir. Mengkomando, oh ini desainnya harus gini. Bagus rapi, kota-kota yang dibangun swasta kan bagus. Tapi ketika dipersilahkan kepada bangsa Indonesia silahkan kalian merdeka. Langsung jadi daerah kumuh dalam beberapa tahun. Itu Iya mentalitas yang bermasalah itu. Ya itu mentalitas yang bermasalah sekarang. Ya seperti yang saya jelaskan tadi latar Pak Nadiem mungkin terlalu elitis gitu. Jadi beliau berusaha untuk menerapkan gagasan-gagasan yang berhasil di Eropa disimpan di Indonesia. Salah satunya itu adalah berbasis pada anak-anak. Kemudian bahwa anak-anak dan sekolah dan kepala sekolah dan guru-guru diberikan kebebasan untuk mengimplementasikan kurikulum begini dan begitu. Bebas. Nah kalau nggak disuruh tuh bingung, guru-guru tuh bingung. Kita ngapain ya? Ya akhirnya jadi nggak bebas. Akhirnya sama sekali nggak bebas. Akhirnya justru administrasi makin berat, justru kemudian pembelajaran semakin tidak efisien dan sebagainya. Gitu, kita tuh gitu. Jadi ide Pak Menteri Pendidikan ini yang saya tangkap dari Guru Gembul ya. Ini kan sebenarnya Pak Nadiemnya idenya visioner banget gitu kan. Banget. Tapi kan guru dan murid dan apa ya, sistem di Indonesia belum siap untuk itu. Kan begitu berarti. Sumber daya manusianya yang SDM-nya belum siap. SDM yang ini. Jadi mereka itu cenderung untuk ya protokoler, administratif. Jadi kalau misalkan ya datang sosialisasi dari atas nih, kita harus gini. Ya kan biasa Fokusnya, kayak gitu tuh, ASN itu kan sosialisasi gitu kan. Fokusnya tuh ke bagaimana ngadain rapat yang enak dan nyaman di hotel yang mewah. Biar nanti anggarannya habis sekian bisa dilaporkan di akhir tahun gitu. Nah, apakah itu dilaksanakan dengan baik rapatnya dilaksanakan dengan baik, tetapi tidak ada kontennya, nggak ada isinya gitu. Ya kosong melompong, nggak ngejelasin apapun. Lagi-lagi bahasnya itu adalah tentang administratif. Saya tuh ikutan pelatihan tuh berkali-kali. Gak ada tuh yang misalkan ngebahas anak. Jadi guru-guru nanti pendekatan kepada anak itu gimana caranya supaya anak nggak suntuk, nggak ngantuk. Bukan itu yang dibahas. Jadi guru-guru nanti administrasi yang harus dilaporkan kepada pemerintah, kepada kepala sekolah itu adalah gini, ini simpen di atas, ini simpen di bawah. Nomornya, kolomnya jangan lupa ya, ini menit kesekian. Ini. Cara nginput gitu. Jadi. Iya cara nginput. Dan sekarang ada banyak sekali aplikasi-aplikasi pendidikan yang diwajibkan kepada guru-guru. Guru-gurunya bingung lah, sekarang saya aplikasi ini kayak gimana. Udah mah sering error. Udah mah susah, kadang-kadang susah dimasukin gitu. Sekalinya udah masuk juga. Lah ini terus gimana saya bingung. Jadi dari sini gue jadi kepikiran kayak lu jangan berharap pendidikan ini maju. Di bawah aja orang ini ada kurikulum merdeka bukannya fokus pada kemerdekaan yang esensial. Tapi malah teknis-teknis yang diatur gitu kan. Jadi PR-nya kan banyak jadinya tuh Guru Gembul. Iya makanya saya sering tanyain kayak gini lah ya. Ada orang yang sudah bekerja jadi buruh pabrik misalkan. Digaji dia 5 juta sebulan katakanlah ya, dengan lembur apa segala rupa digaji 5 juta sebulan. Terus dia di PHK. Apa yang terjadi?
Dia nangis-nangis dan coba cari kerjaan yang lain. Artinya apa? Dia minta untuk dikomando sama pihak lain. Coba, kenapa kalau misalkan dalam pikiran yang ini kan kalau nganggur berarti kesempatan saya untuk berinisiatif, berinovasi, ya, kayak gitu kan? Iya. Tapi kan kita nggak kepikiran. Jadi misalkan ya di negara-negara Eropa, sekarang jatah kerja itu dikurangin habis-habisan sampai hanya misalkan 4 hari seminggu gitu. Seharinya cuman 5-6 jam gitu, itu maksimalnya segitu. Dikurangin kenapa? Karena orang-orangnya inovator, karena orang-orangnya inisiator. Jadi ketika dikasih jam kerja yang semakin sedikit, mereka malah makin produktif. Karena mereka tahu apa yang harus dilakukan. Nah sedangkan di kita enggak. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Nadiem dalam hal ini, tetapi Pak Nadiem itu membawa gagasan, ide, pola, skema pendidikan yang referensinya dari negara yang sudah mapan, dicoba diterapkan di sebuah negara yang secara mentalitas tidak nyambung. Menurut Guru Gembul nggak berhasil? Menurut ya? saya nggak nyambung. Nggak nyambung ya? Ya, jadi ya seperti tadi itu, ketika misalkan Pak Nadiem lebih banyak menggunakan rapat-rapat online dan sebagainya, itu guru-guru kita nggak ini. Jadi pendekatan semacam apa tuh yang bisa merubah pola pendidikan bangsa ini loh Guru Gembul? Kan pola Pak Nadiem terlalu visioner, terlalu masa depan lah ya. Sedangkan SDM kita belum siap. Ini sebenarnya harus dimulai dari mana nih Guru Gembul? Barang ini yang bermasalah Dari ini. kejujuran. Gimana tuh maksudnya tuh? Iya, jadi maksudnya anggaplah bahwa atasnya sudah baik dan anggaplah yang di bawahnya sudah siap untuk perubahan gitu ya, anggap. Di tengah-tengahnya itu penuh dengan birokrat-birokrat yang untuk masuk menjadi PNS itu, yang masuk jadi birokrat itu harus nyogok dulu kan. Nah, atau lewat orang dalam kan. Iya, Pak. Nah, orang dalam atau yang nyogok itu berarti dia menghancurkan bangsa lewat dua sisi. Yang pertama adalah orang yang jujur, yang berkompeten, yang seharusnya masuk gagal gara-gara dia. Satu kan. Dan akhirnya yang muncul itu adalah orang yang tidak berkompeten dan tidak jujur. Dia masuk ke situ pakai nyogok artinya apa? Dia nggak berkompeten, makanya harus nyogok. Dan dia nyogok artinya apa? Dia tidak jujur. Udah mah nggak berkompeten, nggak jujur. Dan itu yang menguasai banyak sekali instansi-instansi di Indonesia. Ya banyaklah cerita-ceritanya soal hal itu. Saya juga nggak usah mengkonfirmasi ini, nggak usah minta memverifikasi apakah perkataan saya benar atau tidak. Itu sudah jadi rahasia umum lah ya. Bahkan ada juga sampai kemarin PLT siapa gitu itu yang menyebutkan bahwa PNS di Indonesia itu yang levelnya masuk kategori bisa disebut baik secara administratif itu ya cuma 35%. Sisanya kacau sekali. Berarti sisanya banyak yang disebut sebagai kayu mati itu. Cari orang jujur dulu untuk masuk birokrasi, apalagi sumber daya manusia yang tugasnya mengurusi pendidikan ini daerah-daerah ini. Dan orang jujur ketika masuk ke birokrasi kita berpotensi jadi kotor juga. loh, gimana tuh maksudnya tuh? Karena jadi gini nih, Dia nggak bertahan jujurnya kok bisa gitu loh. karena gini, korupsi di Indonesia itu bisa bertahan karena apa? Berjamaah, Rame-rame gitu ya. rame-rame. Jadi misalkan ada kepala sekolah, dia korupsi. Gimana caranya biar dia tidak dilaporkan? Dia bagi-bagi harta korupsinya itu kepada guru-guru, kepada siapa-siapa gitu. Jadi kalau kamu lapor boleh, kamu juga keciduk kena. Nah saya duitnya udah banyak, saya punya pengacaranya yang handal, yang kena. Makanya korupsi di Indonesia yang kena itu kan pasti kalangan bawahnya, bukan atas-atasnya. Jadi kalau misalkan ngelaporin, yang bawahnya kena, yang atasnya adem, pengacaranya banyak. Nah itu terjadi juga misalkan di lembaga pendidikan, banyak yang seperti itu. Saya nggak menyebut semuanya, takut disomasi. Banyak di Indonesia itu yang seperti itu. Akhirnya ketika ada orang yang jujur masuk ke situ, dia akhirnya dipaksa untuk menerima uang korupsi. Atau uang pungli, atau uang apa. Kalau dia lapor, dia ikut kena. Nah kalau dia sekali, aduh merasa bersalah. 2 kali, ya ada ini mah tuntutan kerjaan lah, bismillah. Yang ketiga, ya ini pilihan yang buruk tapi diantara yang lebih buruk lagi. Nah mereka coba cari alasan-alasan pembenaran dan akhirnya ya udah kotor. Jadi ibarat kita punya kolam yang kotor, kemudian ada air keran yang bersih mengalir ke situ, ikut kotor. Dan apa ya? Kan tadi kita tuh Guru Gembul bilang mentalitas menunggu komando kan. Ini mentalitas apa ini yang korupsi ini? Ya itu mentalitas orang yang tidak, jadi mentalitas orang yang tidak jujur gitu. Yang inferior dan tidak jujur. Maksudnya gini, kita lihat sistemnya. Sistem kita sangat-sangat bermasalah. Makanya kemarin
waktu saya berbincang dengan sebuah lembaga di Indonesia yang ngurus pelatihan PNS-PNS itu, saya bilang kalau mau PNS di Indonesia itu berkinerja dengan baik, sistemnya ganti. Sekarang sistem jadi PNS, saya mohon maaf ya, saya sekali lagi nggak bicara soal keseluruhan, saya juga nggak bicara soal statistik, saya nggak bicara soal itu. Saya bicara soal sistemnya memang bermasalah. Sistemnya adalah apa yang dijanjikan oleh kelembagaan terhadap orang-orang yang mau masuk jadi PNS apa aja? Pensiun, BPJS, gaji stabil, susah dipecat, banyak akomodasi, banyak tunjangan-tunjangan, begitu kan? Nah akhirnya apa? Yang termotivasi untuk masuk jadi PNS hanyalah orang-orang yang pengen cari aman. Artinya apa yang cari aman itu? Sangat miskin inisiatif. Kan kami tidak, jadi PNS itu kami tidak menjanjikan jadi tajir melintir, enggak. Kami hanya menjanjikan kalian bakal masuk zona nyaman, duduk dengar santuy-santuy, mau kerja seburuk apapun tetap dapat gaji yang tetap, tunjangan yang tetap, pensiun yang tetap, gitu kan? Nah itu yang dijanjikan. Nah karena yang dijanjikan adalah seperti itu, maka siapapun yang masuk ke situ adalah orang yang makan janji itu, yang males, yang santuy-santuyan, yang macam-macam gitu. Makanya coba ubah PNS sistemnya. Pertama, PNS nggak bener langsung pecat, bisa nggak? Atau misalkan PNS digaji berdasarkan prestasinya. Kalau dia mampu menghasilkan prestasi yang baik sehingga efisiensi negara misalkan turun drastis, bla 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 bla, maka dia akan bertahan gajinya naik berkali-kali lipat misalkan. Kan bisa aja, tapi kan kita nggak menggunakan sistem itu. Akhirnya yang masuk ke situ ya kayu mati semua. Kayu matinya udah banyak banget di ini tuh. Jadi udah tidak berkompeten, nggak jujur lagi. Oke. Nah, sebentar, saya pengen marah-marah di sini dulu. Silakan Gus. Nah, inilah yang pada akhirnya membuat sistem pendidikan kita itu gak maju-maju. Kalau misalkan kita mau berpikir dengan sangat-sangat sederhana, Indonesia dikelilingi oleh negara-negara penyelenggara pendidikan terbaik di dunia. Kita tuh dikelilingi Singapura, Australia, Selandia Baru. Itu negara-negara top 10 atau 15 best 15 apa itu namanya? Negara penyelenggara pendidikan terbaik. Ya. Kalau mau, kita bisa ngintip mereka sedikit. Kalau mau. Tapi yang terjadi apa? Kita benar-benar ngintip, datang ke sana pejabat-pejabatnya untuk pelesiran, kemudian lapor bahwa ini yang kami dapatkan tanpa ada tindak lanjut sama sekali. Kenapa? Ya karena pejabat-pejabat itu yang melakukan kunjungan itu ya pelesiran, gak jujur orangnya. Ketidakjujuran itu yang menjadi, nah luar biasanya adalah Indonesia dinobatkan oleh PW Research kemarin sebagai negara paling religius di dunia, tetapi tingkat kejujurannya rendah. Ini gimana ceritanya? Ada paradoks seperti ini atau kontradiksi. Yang sebenarnya terjadi adalah kemungkinannya adalah bahwa kita adalah bangsa yang munafik. Gitu. Kita ya. Kan bukan. yang kesian juga pada akhirnya karena ini kan kultur yang gak jujur, ini kan kultur birokrasi yang sebenarnya cukup udah mulai berumur nih. Yang kesian kan adalah generasi selanjutnya sebenarnya. Anak-anak kecil yang menuju ke sekolahan atau anak-anak SD ke SMP ke SMA. Maksudnya generasi ini jadi tidak menjadi lebih baik karena fenomena ini tidak berubah gitu kan. Iya. Gimana tuh supaya, gimana cara nyelamatin generasi ini loh. Gue kepikiran, oke lah ini gak jujur nih. Kita bilang gak jujur, oke dia gak jujur. Cara masuknya gak jujur. Tapi kan yang dipertaruhkan nih nasib generasi masa depan nih. Jadi generasi kita pun gak akan berubah-berubah nih. Ya iya itulah masalahnya. Emas 2045 juga gak akan kesampaian. Ya itu masalahnya. Ketidakjujuran ini kan. Jadi coba cek misalkan skema Indonesia Emas 2045 itu apa coba? Bonus demografi, pertumbuhan ekonomi, udah itu. Dua itu aja. Udah dua itu aja. Jadi bukan soal apa-apa aja. Jadi hal yang sederhana misalkan kalau kita mau jadi negara maju, sebenarnya setelah SDM kita dikelola ya kita naik jadi urusan-urusan pembangunan, manufaktur, pabrik-pabrik, teknologi gitu kan. Dan setelah itu masuk lagi ke wilayah-wilayah yang berhubungan dengan jasa, aplikasi apa gitu kan. Nah, sekarang untuk mencapai Indonesia emas, sumber daya alam lagi, yang dinaikin adalah ekspor batu bara dan sawit. Bukan dikembangkan soal bagaimana membangun. Kemarin ada kompor di Indonesia yang malah bangkrut gitu. Kan itu masalah. Gue jadi kepikiran ini loh. Bicara tentang memperbaiki pendidikan Indonesia, bicara juga tentang memperbaiki pola pikir anak. Memperbaiki pola pikir anak, memperbaiki gizi anak. Memperbaiki gizi anak, memperbaiki makan siang gratis ini loh. Enggak lah, kacau tuh. Itu kacau tuh. Gimana lu menanggapi itu? Jadi seolah-olah
makan siang gratis itu adalah solusi terbaik untuk memperbaiki pendidikan Indonesia Oke, tuh. Kan sih itu goalsnya sebenarnya kan? Iya, Iya. iya makanya saya bukan hanya di sini, saya banyak melakukan kritik ini di banyak tempat gitu ya. Nah, bersama Pak Ferry Amsari kemarin juga saya curhatkan ini dengan macam-macam. Tapi intinya gini nih, kenapa kita harus makan siang gratis? Karena gizi kita kurang, gitu kan? Iya. Kenapa? Karena sekitar 23 sampai 30% anak di Indonesia itu terancam stunting, gitu kan? Kan itu narasinya kemarin ya. Ya, stunting itu apa? Cara menghindari stunting apa? 1 sampai 2 tahun anak tidak boleh kurang gizi. Jadi buat bayi makan siang gratis tuh bukan buat orang yang sudah sekolah, gak nyambung. Orang yang sudah sekolah itu yang nggak dapat apa-apa dari dampak itu, gak berdampak sama sekali. Jadi kalau misalkan mau menyelamatkan anak yang kurang gizi dan sebagainya, anak yang kurang gizi, kenapa disebut kurang gizi itu sampai stunting, perkembangan otaknya tidak naik dan sebagainya, adalah ketika diselamatkan itu ketika dia masih bayi, bukan ketika dia sudah sekolah. Itu masalah yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin sering saya tekankan itu adalah kurang gizi tidak sama dengan kurang makan. Itu dua premis yang berbeda gitu. Jadi kalau kita kurang gizi, jangan dikasih makan gratis, kasih gizi gratis. Jadi gimana nih? Coba. Tapi kan di makanan ada gizi loh guru. Ya, gini nih. Ya. 30% anak stunting di Indonesia itu orang kaya. Ngerti kan maksudnya kan? Ngerti. Jadi orang yang kurang gizi justru muncul dari orang-orang kaya. Coba cek yang kemarin rumah sakit kebanjiran anak-anak yang gagal ginjal. Itu orang kaya semua. Artinya apa? Anak kecil itu gak kurang makan, anak kecil itu kurang gizi. Maksudnya makanan mereka tidak bergizi karena orang tua mereka gak paham tentang gizi. Jadi yang harus diobati itu adalah bagaimana orang-orang tua kita itu dididik menjadi lebih baik dalam memahami gizi dan perkembangan anak. Bukan dikasih makan gratis. Orang Indonesia adalah penyumbang sampah makanan terbesar di dunia. Kita tuh menghabiskan sampai 500 triliun akibat dampak dari makan yang dibuang. Jadi kita tuh bukan kekurangan makan, kita kebanyakan makan. Jadi orang di Indonesia yang lapar, yang miskin, itu berapa? 16 juta orang. Membutuhkan pangan paling berapa? 3 ton beras ini misalkan per tahun. Sedangkan yang kita buang, makanan yang kita buang itu mencapai 48 juta ton. Artinya apa? Kita gak kurang makan, kita kurang gizi karena apa? Orang-orang gak paham soal makanan yang bergizi. Nah karena itu jangan menghabiskan anggaran sekian puluhan triliun hanya untuk makan siang gratis. Bagus digeser kemana tuh kalau pendidikan? Sosialisasi tentang makanan itu kan bisa, kita sudah punya jaringan posyandu, kita sudah punya jaringan puskesmas. Itu yang kita jadikan corong untuk mensosialisasikan makanan yang baik, yang bergizi. Dan makanan yang bergizi itu tidak mahal. Bukan makan siang gratis untuk dapat suara. Oke, ini menarik banget nih. Gue Di jadi sini mind siapa blowing. pendukung siapa ini? Hah? Di sini pendukung nomor berapa? Di sini. Di kanal ini kita netral. Oh iya. Kita mencari sesuatu yang bisa dikritik dan diperbaiki. Iya, makanya daripada kita menghabiskan uang, coba misalkan pemerintahan Pak Prabowo nanti itu ya betapa besar beban yang dia tanggung. Beban subsidi BBM masih sangat besar. Subsidi BBM itu dampaknya apa? Kemacetan. Iya kan? Karena semakin disubsidi berarti semakin banyak orang yang beli mobil dan motor. Kendaraan, di Jakarta itu lebih dari 2.000 per hari penambahan kendaraannya. Itu menyebabkan apa? Macet. Macet itu menyebabkan apa? Kerugian negara di Jakarta saja 100 triliun setahun. Beban. Penyebab beban itu muncul diantaranya adalah subsidi beban. Kemudian dari kemacetan itu menyebabkan apa? Dari kemacetan itu menyebabkan polusi. Polusi itu sekitar 60 triliun setahun. Beban juga. Kan itu semuanya beban berapa puluh triliun, beberapa ratus triliun dikeluarin hanya untuk hal-hal yang unfaedah. Sekarang ditambahi dengan IKN yang sponsornya belum datang-datang, beban. Iya. Makan siang gratis berapa triliun itu juga beban. Kenapa kita menghabiskan beban yang begitu banyak? Coba kalau misalkan kita melakukan sosialisasi dan pendidikan yang sederhana. Jadi anak-anak sekolah itu jangan diajarin Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa. Ajarin tentang bagaimana caranya mengelola sampah organik menjadi pupuk, dijual atau dikasihin ke Magot biar dia dapat apa. Itu akan menyelamatkan ratusan triliun setahun.
Dan itu bahkan si maggot itu bisa dijual, bisa apa? Bisa jadi UMKM, bisa jadi UKM. Yang jadi pakan gitu. Iya kan? Iya bisa. Itu misalkan restoran-restoran yang ada di sekeliling sini, kan itu makanan yang masih bagus aja gara-gara protokol harus dibuang. Kok dibuang? Coba itu olah jadi pakan ternak gitu. Jadi harga pakan ternak murah. Kalau harga pakan ternak murah, ya ternaknya juga jadi murah. Kalau ternaknya jadi murah itu ada berapa triliun yang terselamatkan dari situ kan? Kenapa gak mikirnya tuh kayak gitu? Mikirnya tuh segala dibuang pakai duit. Atau mikirnya anggaran yang besar ini digeser aja bagi kesejahteraan guru di daerah 3T yang gaji honornya itu masih kecil gitu-gitu loh. Masuk akal nggak tuh? Itu sistemik sih sebenarnya, bukan hanya masalah gaji guru tapi juga masalah kompetensi guru. Tapi oke lah, itu sangat layak dipertimbangkan. Maksudnya kita memang menganggarkan sesuatu pada bukan pada hal pemanjaan gitu. Jadi politik kita itu kotornya pada saat apa? Pada saat pemimpin-pemimpin kita itu mendikotomikan antara mereka dengan rakyat. Dan karena pendikotomian itu muncul, mengkhianati demokrasi, akhirnya apa yang dikatakan? Pilih kami karena kami pro rakyat, karena kami mencintai rakyat, melindungi rakyat. Semuanya pakai kata rakyat seakan-akan mereka bukan rakyat gitu. Ya mereka baru calon aja udah ngaku bukan rakyat kan. Dan mereka ini kan dan itu dimunculkan sehingga apa? Nah, karena kamu rakyat saya bukan dan saya adalah penguasa, saya bisa melakukan apapun sehingga kamu tidak bisa melakukan apapun, maka pilih saya, nanti kamu minta apa saya kasih. Kan gitu kan pendekatannya. Nah, karena itu apa? Maka anggaran negara itu akan habis terus-terusan disedot untuk memanjakan keinginan-keinginan rakyat yang tidak terdidik itu. Rakyat mintanya apa? Subsidi BBM, kalau enggak BLT. Itu BLT itu kan yang kayak gitu. Kemarin ada survei misalkan dari Bank Dunia tahun 2020. Tahun 2020 tapi ngambilnya data dari tahun 2019, Indonesia naik pendapatannya ke negara berpendapatan menengah ke atas gitu kan. Berkembang ke atas ya, menengah ke atas ya. Terus turun lagi tahun berikutnya kan. Katanya gara-gara Covid, bukan gara-gara Covid tapi gara-gara hitungannya negara masuk menengah ke atas itu adalah gara-gara konsumsinya naik. Gara-gara mereka mampu beli beras, gara-gara mampu beli perhiasan kayak gitu kan. Kenapa mampu beli beras? Karena subsidi-subsidi dan tunjangan-tunjangan dari pemerintah. Jadi artinya kita penghasilannya naik itu kenaikan semu. Hanya gara-gara si pemerintah yang berkuasa pada waktu itu bukan ingin mensejahterakan rakyat secara keseluruhan, tapi ingin mensejahterakan rakyat di masa jabatannya sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkannya di muka publik bahwa kami berhasil menaikkan kekayaan sekian gitu. Ya sekarang memang naik lagi, tapi kan coba apa parameter kenaikan ekonomi Indonesia itu konsumsi sama investasi. Kacau kan, jadi semu gitu tuh ekonomi naik tuh. Kita ngomongin pendidikan kenapa jadi ngomongin ekonomi sih? Iya, iya kita tadi ngomongin pendidikan tapi kesana. Tapi gue ada kepikiran gini juga loh Guru Gembul. Oke lah banyak orang dalam tanda mohon maaf banyak orang miskin di Indonesia ini yang bahkan tiap harinya dia itu harus membiayai hidupnya sendiri untuk makan di hari itu gitu kan. Iya. Tapi kan negara juga harus hadir tuh di situ tuh. Iya. Dan bantuan BLT adalah solusi saat ini untuk orang-orang seperti mereka yang dibantu bulanan. Solusi semacam apa yang Guru Gembul mau kasih ke orang-orang ini Guru Gembul? Kalau dikasih BLT, bagian terbesar dari BLT itu nggak sampai ke orangnya. BLT itu bisa sampai ke palurahnya aja. Iya, ya bisa kalau sampai ke bicara PRT-nya aja. masalah ya pasti ada masalah lah di birokrasi bahkan tingkat kecamatan, tingkat kelurahan gitu kan. Oke, coba apa selain BLT misalkan ya? Apa coba? Kira-kiranya? Kartu Indonesia Sehat itu atau apa sih kartu pendidikan ya? Iya itu yang kartu monopoli itu kan bebas penjara, kartu kesempatan, Kartu dana bebas umum. penjara. Yang gitu-gitu tuh untuk mereka itu kan. Guru Gembul membayangkan apa bantuan untuk mereka ini? Saya bisa mentolerir itu bahwa itu adalah bantuan-bantuan yang sementara. Oke. Jadi kalau misalkan bantuan itu didesain untuk permanen itu kacau. Karena Tidak menghilangkan kemiskinan struktural jadinya. iya, makanya orang-orang miskin tuh gak boleh dibela. Mereka tuh harus dinaikin derajatnya dan keberdayaan mereka. Dengan apa? Dengan pendidikan. Coba kalau misalkan ya, misal nih, di Indonesia punya berapa banyak influencer? Oh udah banyak sekali. Banyak. banget. Jadikan mereka sebagai agen-agen pemerintah untuk mensosialisasikan bahwa cara untuk jadi kaya itu gampang banget. Itu bikin kurikulum untuk 1-2 kali pertemuan ke orang-orang tuh bisa sebenarnya. Jadi kan di Indonesia banyak influencer, penontonnya banyak.
Sekarang mereka dijadiin buat kampanye. Ya bukan, mereka jadiin untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Influencer kampanye ini gue tahu siapa banyak nih orang. Iya banyak. Jadi misalkan gini ya, misalkan gini. Ada orang miskin banget, gimana caranya supaya jadi kaya? Orang miskin banget. Ya, Cara gimana supaya dia jadi kaya. Misalkan dia nggak punya rumah, Dikasih pendidikan sama influencer. dikasih pendidikan sama, gimana cara pendidikan influencernya? Ya influencernya mungkin dibekali sama pemerintah untuk cara hidup dan pola hidup yang baik, mencari pekerjaan, berinovasi, entah membangun UMKM. Tuh kan nyari kerjaan lagi kan? Udah salah tuh mindsetnya. Oke. Coba pikirannya gini. Gimana tuh, gimana? Saya adalah orang yang sama sekali tidak memiliki pilihan saking miskinnya. Saking miskinnya. Saya nggak punya duit, nggak punya pakaian kecuali yang nempel di badan dan sebagainya. Nggak punya apa-apa. Mungkin nggak saya hidup sampai 1 bulan kemudian. Mungkin misalkan ngemis. Misal. Pengemis di Jakarta itu dapat sekitar 6 sampai 12 juta sebulan. Oh iya kaya ya. Kaya kan? Iya pengemis Jakarta. Sedangkan biaya pengeluaran buat dia untuk makan dan sebagainya katakanlah 1 juta sebulan. Oke? Dia punya 11 juta sebulan. Untungnya. 11 juta sebulan itu dia bisa bikin gerobak bakso. 11 juta itu dia bisa bikin dagang gorengan pinggir jalan. Oke? Sudah. Dia dapat, misalkan dia putuskan untuk seperti itu. Setelah dia memutuskan untuk seperti itu, dia katakanlah nggak laku. Katakanlah. Oh, kenapa ya nggak laku? Dia bisa nanya ke pelanggan-pelanggan, bikin survei. Apa yang kurang dari makanan saya? Setelah dia bisa dapat masukan, akhirnya dia pasti menemukan resep yang enak. Setelah dia menemukan resep yang enak, akhirnya dia laku. Setelah laku, apa yang dia lakukan? Misalkan, ya udah 1 gerobak nggak cukup, buka cabang. Jadi 5 gerobak. Jadi apa? Kemudian dia bikin ini, kemudian dia bikin restoran dan sebagainya. Skemanya itu tentu saja di lapangan sangat-sangat sulit, sangat-sangat sulit. Tapi masuk akal kan? Masuk akal. Sangat masuk akal. Jadi artinya bahkan ketika saya tidak memiliki penghasilan apapun, saya punya pilihan untuk jadi orang kaya di masa depan walaupun itu sulit. Nah, coba bayangkan kalau misalkan pelajaran ekonomi di sekolah ganti, bukan pelajaran sistem ekonomi kapitalis melawan sistem ekonomi komunis, bukan itu, ganti misalkan. Jadi bagaimana caranya mendapatkan uang 1 semester, bagaimana caranya mengelola keuangan 1 semester, bagaimana caranya memiliki aset 1 semester, dan bagaimana caranya kita menjadi konglomerat 4 semester. Dalam waktu 2 tahun sebelum mereka lulus, mereka sudah jadi orang kaya. Mereka sudah mandiri secara finansial. Bisa nggak kayak gitu? Kan sekarang tuh belajar ekonomi bukan belajar ilmu ekonomi, mereka belajar tentang teori-teori bagaimana caranya ngatur duit orang lain. Gitu kan? Coba gimana caranya mendapatkan duit? 6 bulan tuh cukup secara teoritis untuk melatih orang-orang untuk gimana caranya dapat duit. Ya kayak tadi itu misalkan. Jualan gorengan itu bisalah 6 bulan tuh 1 semester tuh anak-anak dididik untuk jadi kayak gitu tuh bisa. Misalkan kalau mau itu gitu ya. Yang berikutnya lagi gimana cara mengelola duit. Berapa persen untuk investasi, berapa persen untuk ditabung, berapa persen untuk kebutuhan sehari-hari, berapa persen untuk hiburan dan sebagainya. Dikelola itu dengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan dapat bencana bagaimana, apa yang harus kita lakukan, itu 6 bulan cukup. Nah coba kalau misalkan si anak-anak sejak kecil belajar itu ekonominya, maka mereka pasti memiliki pilihan yang lebih banyak daripada nyari kerja ngasong-ngasong ijazah. Itu dimulai dari pendidikan kan? Nah, gimana kalau misalkan para influencer sibuk ngomong kayak gitu, kemudian guru-guru ngomong juga kayak gitu, ustadz dan kiai di kampung ngomong juga seperti itu, kita akan menjadi negara dengan warga yang mandiri secara finansial. Tapi kita nggak diarahkan ke sana, kita diarahkan orang-orang sengaja dibuat miskin atau dibiarkan kemiskinannya, dibiarkan kebodohannya agar para politisi bisa mendulang suara setiap 5 tahun sekali. Dengan cara apa? Dengan cara kami membela rakyat, kami pro rakyat. Biar rakyat itu mau membela dia, ya sebenarnya mereka harus tetap miskin. Kalau sudah kaya mereka nggak bisa dibohongin. Jangan-jangan kebodohan ini sengaja diperbuat oleh orang-orang Dalam lain. banyak hal kita harus akui bahwa itu secara sengaja dibuat. Karena kalau terlalu pintar masyarakat Indonesia ini negara revolusi lagi dong jadinya. Kalau terlalu pintar, ini mah ya bahasa yang paling mudah dipahami ya. Kalau orang-orang Indonesia pintar, maka orang Indonesia bisa bikin mobil yang lebih bagus daripada Toyota dan Honda.
Kalau sudah bisa lebih bagus daripada Toyota dan Honda, maka investasi Jepang di Indonesia itu akan surut. Investasi Jepang akan marah-marah karena kekurangan pasar. Karena itu, maka dalam konteks ini mah hanya ilustrasi ya. Karena itu, maka pengusaha-pengusaha Jepang akan berusaha membuat masyarakat Indonesia menjadi bodoh agar mereka tidak bisa bikin mobil dan tetap membeli dari mereka. Ini ilustrasinya adalah kalau Jepang sama Toyota gitu ya. Sekarang masukkan itu kepada politisi. Ya gue nggak akan dipilih lagi nanti nih kalau mereka udah cerdas ini. Ya iya itu. Ngaku aja kalau misalkan kita lihat debat-debat publik politisi apa, ngomong aja masih pakai teks. Selevel itu kecerdasan para pejabat kita tuh. Gak kelihatan banget ya itunya ya. Pinternya tuh gak kelihatan. Orang visi misi aja dibikinin sama orang lain. Iya. Dibikinin sama tim gitu ya. Iya. Kadang-kadang mesti di sini ada ini buat bisik-bisiknya dari tim. Itu yang viral kemarin. Tapi kan barang tuh nggak tahu gue ada atau nggak ada. Cuman anyway, Guru Gembul, kalau bicara tentang pendidikan juga, kita kan bukan hanya patokan terhadap sesuatu yang sifatnya kelembagaan kayak birokrat, ASN, guru, kan itu kan lembaga negara gitu ya. Kayak menteri pendidikan. Tapi kan di luar itu ada juga organisasi-organisasi masyarakat yang punya tugas untuk ikut mencerdaskan nih. Kayak misalnya organisasi keagamaan misalnya. Ini gua tarik karena lu kemarin rame juga. Kan tugas pendidikan itu bukan hanya lembaga negara. Di rumah orang tua juga harus mencerdaskan anak. Organisasi kemasyarakat juga ikut serta dalam hal ini. Cuman kan banyak juga organisasi masyarakat ini yang dalam tanda kutip membodohi juga sebenarnya. Iya. Kayak misalnya ini mohon maaf misalnya ada ustadz atau ulama gitu ya yang membodoh-bodohi masyarakat ini. Kan lu melihat fenomena itu tuh. Gimana tuh lu menanggapinya tuh? Iya jadi ada ustadz-ustadz yang masang jarinya gini doang nih. Nah terus air botol kayak gini dicelup-celup. Nah terus nyumbang tuh orang tuh. Terus merasa nih air punya kekuatan mistis gitu ya? Iya kayak gitu. Ya kalau misalkan ya dalam tradisi Islam berkah itu ada. Tapi berkah itu nggak mungkin dijual. Kalau ada air doa, ini beli nih air doa karena sudah didoakan sama nih beli, udah didoain ini. Guru Gembul lah. Iya kayak gitu kan. Iya. Ini air 3.000 jadi 15.000 jadi 20.000 gitu kan. Kayak gitu. Tapi bahasa kampanye bisa gini, nyumbang seikhlasnya. Iya. Iya itu. Nah itu kan ya kalau memang itu berkah nggak mungkin dijual gitu. Nggak mungkin ada ininya. Ini adalah untuk sumbangan untuk pesantren Anu misalkan. Kalau pesantren itu benar-benar bagus, nggak mungkin dia ngemis-ngemis pakai atas nama berkah. Gitu. Dia punya usaha sendiri, dia punya apa? Kan pesantren-pesantren Indonesia di zaman dulu tuh, zaman sebelum PKI ngamuk tuh, itu kan sebenarnya si ustadz itu punya tanah yang luas, ada pertanian, ada peternakan. Santri-santri ke sana tuh gratis. Tapi harus mengelola pertanian dan aset milik kiai bersama-sama. Jadi mereka makan, minum, dapat ternak dan sebagainya hasil dari kiainya. Jadi kiainya itu menjamin kehidupan santrinya di satu sisi dan memberikan kepada mereka itu pendidikan. Oh itu kiai yang benar tuh. Nah itu kiai yang benar. Nah sekarang enggak, kiai sekarang yang itu tuh bikin masjid tapi minta-minta di pinggir jalan atau pakai mobil carry itu yang pakai toa itu sholawatan sambil bawa-bawa orang yang kurus bawa kotak itu. Nah setelah itu kan setelah dapat uang kemudian dibangunkan buat masjid, buat pesantren tapi itu atas nama dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang mau istirahat ke situ, maaf ini masjidnya dikunci, nggak boleh apa. Terus bagian suara toa dikenceng-kencengin gitu. Nah ini kan ini kalau misalkan dikritik, kita akan dihujat sebagai penghujat agama. Mereka yang menghujat agama, kita membela agama dengan cara mengkritik orang-orang yang menghujat agama. Kan dalam Islam gak boleh ngemis. Kecuali untuk orang-orang tertentu yang 3 syarat itu gitu. Nah ini ada membangun masjid tapi ngemis, gimana ceritanya? Gue tarik itu ke bagian ini lah Guru Gembul. Kalau kayak Guru Gembul bilang kayak kiai yang benar gitu ya. Dia punya peternakan, dia punya perkebunan. Sehingga santri yang datang ke sana juga belajar tentang peternakan perkebunan, dapat ilmu agama, jadilah dia menjadi santri yang benar-benar gitu ya. Tapi kan sejauh ini orang masuk ke sana santrinya jatuhnya ngasih duit untuk dapat ilmu agama aja jadinya. Dan uang itu ujung-ujung untuk memperkaya si pemilik dalam tanda kutip pesantren gitu kan. Makanya santri-santri awal tuh bukan hanya jualan dalam tanda kutip ya ilmu agama, enggak. Mereka juga pada pencak silat, mereka juga tabib yang kedokteran, ya memang masih sangat tradisional, tapi kan nafas zamannya memang seperti itu. Artinya mereka tuh
bukan hanya memberikan kepada masyarakat itu janji-janji sorga, tapi mereka terlibat ke dalam masyarakat sebagai orang yang bisa mengobati, orang yang ngerti soal herbal, orang yang bisa melindungi masyarakat daripada preman, karena mereka memiliki kesaktian silat apa segala rupa, kan gitu kan? Iya. Jadi real manfaatnya di ini. Sedangkan kita banyak sekali oknum-oknum itu yang malah kalau kamu nentang saya neraka, kamu nggak dapat syafaat nanti, bla bla bla. Jadi ancaman-ancaman yang logika mistika semua. Iya. Nggak jelas banget ancaman-ancaman ini ya. Dan Ancamannya jelas tapi ya. dampaknya apa? Dampaknya nggak tahu ya. Kan kita nggak tahu. Masa mereka tuh berani mengklaim akhirat gitu, luar biasanya tuh. Dan Nabi aja tuh gak mengklaim akhirat kecuali pada kondisi-kondisi tertentu gitu. Dan itu gue perhatiin juga. Bahkan fenomenanya itu kalau bicara tentang pendidikan itu, anak-anak santri yang masuk pesantren yang tanda kutip salah itu tuh tamat dari pesantren itu boleh berani mengkafirkan orang. Gitu-gitu loh. Dan biasanya berbadan kecil dan kurus. Oh, kenapa gitu? Stunting. Kurang makan, kurang gizi. Dan di masa pertumbuhan mereka kurang makan, kurang gizi karena ya cek aja. Cek aja. Selain itu juga yang gue perhatiin dari Guru Gembul itu, yang lagi rame itu ya, nasab Habib itu loh. Itu rame banget. Kemarin berantem ya. Kenapa kok bisa sampai berantem itu? Dari mana? Mulanya itu dari mana loh? Guru Gembul. Ya, kan kita tahu nih niat Guru Gembul ini sebenarnya untuk memberikan pencerahan aja. Ini barang ini benar atau salah sih sebenarnya? Ya sebenarnya berantem itu dalam tanda kutip ya. Ya mereka juga sebenarnya tidak berantem diskusi ya. Iya, sebenarnya adu gagasan gitu. Jadi sebenarnya saya tuh relatif tidak terlalu peduli sama nasab Habib. Karena apa? Dalam pikiran saya apakah beliau asli keturunan Nabi atau bukan, saya tidak akan mengukur seseorang dengan kriteria yang semacam itu. Saya akan ukur sampai sejauh mana kontribusi dia terhadap masyarakat, bagaimana manfaat dia terhadap kehidupan di sekelilingnya, bagaimana dia bisa membantu perekonomian negara misalkan. Pokoknya mah sesuatu yang bisa ditakar gitu. Nah tapi yang saya jadi dan saya nggak akan ngurusin dapur orang lain, maksudnya leluhur dia keturunan siapa saya tuh nggak peduli. Yang saya pedulikan adalah klaim-klaim itu kemudian mereka gunakan untuk merusak agama. Contohnya merusak apa negara. Misalkan gini, yang merusak agama tuh ini jelas ya. Saya mau kritik ini mas serangan terbuka, boleh saya sebut serangan terbuka. Ya. Serangan terbuka. Tapi terhadap gagasan bukan terhadap pribadinya. Jadi ada di kalangan para habaib itu Ali Jindan atau siapa itu. Dia mengubah ajaran Islam. Mengubah? Gimana tuh maksudnya? Jadi dalam ajaran Islam, surga dan neraka itu ditentukan berdasarkan keimanan dan amal solehnya. Orang itu mengatakan bahwa kamu mau maksiat, mau sholatnya nggak benar, mau apa nggak benar, selama mencintai habaib, kamu bisa masuk surga tanpa hisab. Dan sebaliknya, kamu mau puasa, mau zakat, mau apa, percuma kalau tidak mencintai habaib. Itu artinya sudah mengubah prinsip Islam itu adalah masuk surga, masuk neraka itu tergantung iman dan amal soleh. Amal ibadah. Diganti amal ibadah dan iman gak penting-penting amat, tergantung pada kecintaan kamu pada habaib. Itu udah berganti kan? Secara doktrin udah berganti. Itu tuh yang menjadi variabel kenapa lu mulai mencari tahu nasab-nasabnya gitu ya? Saya harus bilang bahwa saya mencintai agama saya. Jadi ketika saya melihat itu dirusak dalam konteks itu. Kemudian dirusak juga dalam hal apa? Dalam hal logika berpikir manusia. Oke. Bagaimana ceritanya ada orang yang siapa yang bunyi barusan? Ya, bagaimana ceritanya misalkan manusia-manusia itu diajarkan untuk dapat berkah, cium ini dapat berkah, beli ini dapat berkah. Para habib itu ada yang jual siwak 1 juta rupiah. Siwak bekas dia dilelang minimal harga pertama yang dia keluarin 1 juta. Padahal bekas. Oke. Dan itu banyak laporan-laporan misalkan ada ustadz, ada gus, ada kiai, ada habib makan apel pir sepotong gitu. Nah bekas gigitannya itu dijual, dikasihin ke orang. Dan itu rebutan, orang-orang pada jalan bebek rebutan kayak gitu. Ini kan merusak logika masyarakat juga, menghancurkan kemajuan bangsa. Jadi secara agama merusak, masyarakat juga rusak. Nah, saya tidak bilang semuanya, cuman itu para habib yang benar-benar itu kenapa juga sedikit gaungnya dan tidak mampu memberantas orang-orang kayak gitu. Harusnya diberantas saja orang-orang kayak gitu karena dia merusak. Oke. Dan mulai dari hal-hal semacam itu, lu mulai berpikiran dan mencari tahu nih nasab-nasab ini sebenarnya beneran atau enggak sih?
Iya, makanya secara metodologi historis saya temukan bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Secara historis ya, metodologi historis. Jadi dan mereka pun kemarin mengakui Di mana ketika lu di berdebat Robitul itu? Alawiyah. Jadi walaupun ada beberapa argumentasi saya yang meleset gara-gara saya pelupa. Iya, oke. Jadi nyebutin angka, jadi akhirnya statistik saya kacau gitu. Tapi setidaknya beberapa poin klaim bahwa metodologi nasab yang mereka gunakan itu tidak valid secara akademik itu terbukti dan terkonfirmasi oleh mereka. Iya, Mereka mengkonfirmasi itu. mereka mengakui itu. Misalkan saya bilang, apakah Habib Rizik itu adalah leluhurnya gini-gini dengan angka tahun yang seperti yang tidak masuk akal? Mereka bilang tidak, karena tidak ada angka tahunnya. Selesai. Kalau tidak ada angka tahunnya ya Mereka berarti ngomong sendiri nggak ada angka tahunnya itu. mereka ngomong sendiri tidak ada angka tahunnya. Dengan ini yang cacat gitu. Dengan hitungan yang cacat. Di situ aja udah misalkan ya. Kemudian mereka sendiri mengakui bahwa metodologi mereka dalam mengakui ke nasab itu adalah dari penuturan lisan. Jadi dia ngomong aja gitu. Dan sama sekali tidak mensyaratkan teks sezaman. Misalkan begitu. Ya udah kalau misalkan ketemu sama metodologi sejarah misalkan ya udah selesai, itu tidak valid. Kita gak bicara soal benar atau salah ya, karena dalam studi ilmiah kita tidak menyebut benar dan salah. Tetapi diakui atau tidak secara ilmiah dan secara akademik itu tidak diakui sampai sebatas itu. Tapi yang buat gua penasaran, lu gara-gara ngomong begini ya, apalagi kan habaib ya, lu banyak mengkritik terkait itu ya. Ada pernah diancam di WA, di telepon gitu-gitu gak sih? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah banyak ya. Tapi saya sekali lagi saya menekankan, saya gak kritik orangnya gitu. Dan gak kritik kelompoknya gitu. Jadi saya kan tidak pernah misalkan kepada Pak Quraisy Shihab, Ibu Najwa Shihab gitu. Walaupun gelarnya Shihab kan saya juga gak, itu saya fokus pada perbuatan-perbuatan mereka gitu. Jadi dan ini pula saya tekankan, saya bukan hanya kepada para habaib. Kalau misalkan ada dari kelompok, saya tuh nyerang dalam tanda kutip ya, nyerang terbuka terhadap kelompok-kelompok dalam Islam itu yang Wahabi, yang NU itu keras juga, dan mereka juga banyak yang ini. Tapi sebenarnya itu bukan pada kelompok, bukan pada golongan. Jadi istri saya itu Muhammadiyah, mertua saya tuh yang suka ziarah kubur keliling-keliling gitu. Sahabat saya itu orang Wahabi gitu. Dan semuanya bisa aja bertukar pikiran dengan baik, karena kita gak fokus pada orang, tapi kita fokus pada gagasan-gagasan yang mereka ambil gitu. Jadi kalau misalkan Habib itu, kemarin kan saya datang ke Robitul Alawiyah dan orang yang jadi ketua panitianya Pak Fikri Syahab kalau nggak salah, itu kan santun orangnya. Dan kita bertukar pikiran dan kita bisa berdebat, ya gak apa-apa, saya menghormati beliau dan beliau juga menghormati saya, ya selesai. Tapi yang saya kritik itu adalah orang-orang yang menggunakan dalil-dalil istilah-istilah agama untuk mendapatkan keuntungan sendiri dan mendapatkan atau meminta keistimewaan, bahkan keistimewaan di muka hukum. Iya. Karena dia seorang ya dalam tanda kutip habaib ya, seolah-olah dapat keistimewaan tuh ya. Dan mereka yang menuntut. Dan kemarin gue liat video siapa ya, dia tuh mulai mengkritik guru gembul tapi bukan gagasannya. Dia mengkritik itu pendidikan guru gembul. Nih dia bilang gini, guru gembul ini kan gak bisa dipercaya karena kan sekolahnya gak jelas nih orang gitu. Ada siapa dia? Lu ada lihat gak sih? Pernah ada yang ngomong gitu gak sih? Ya, jadi orang yang mengkritik orang lain secara ad hominem artinya dia tidak memiliki materi untuk logical mengkritik. fallacy ini loh. Harus yang dikritik gagasan, yang diserang malah pribadi gitu. Iya, ya makanya saya bilang gak akan mengkritik pribadi, saya akan mengkritik gagasannya. Oke, terakhir ini dari gua ini. Jadi kita kan tadi sempat ngobrol ya. Terus Kapan? di belakang. Terus guru gembul tuh bilang begini, pendidikan Indonesia itu ya nggak akan pernah benar. Karena satu, ini menterinya nih, bidang kelembagaan pendidikan di Republik ini. Ini adalah organisasi nih. Ini yang ketiga adalah ASN. Ini tiga nih nggak masuk nih kalau disuruh komunikasi tentang kebijakan baru pendidikan Indonesia. Iya. Kita tuh ada yang di setiap, bukan hanya di Kementerian Pendidikan, tapi di kebanyakan lah. Ya, tapi ini juga ininya beda-beda, Kementerian Keuangan beda-beda. Dan saya sih secara pribadi melihat mereka lebih teratur gitu dan lebih berdisiplin gitu. Tapi misalkan secara umum atau dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan, jadi di dalamnya itu ada banyak rebutan kekuasaan, rebutan otoritas, ada ormas, ada birokrat tua yang pemalas tapi tidak mau diganti dan mereka berani untuk melawan atasannya. Itu banyak. Ada yang pengen tetap kotor gitu ada.
Jadi kemudian ada ASN-ASN yang pengennya nganggur. Jadi mereka hanya mau kerja kalau ada pungli gitu kan. Ada kayak uang gitu. masuk gitu-gitu ya. Jadi kalau saya ditawarin misalkan jadi Menteri Pendidikan, saya mau karena saya punya akses terhadap punya akses terhadap kekuasaan gitu. Tapi yang berkuasa bukan hanya saya aja di sana ternyata. Yaitu ada ormas-ormas yang pokoknya kalau bagian ini harus saya ya, karena dari dulu-dulu juga diserahkannya kepada ormas kami. Ada tuh yang kayak gitu. Bagian project-project ini ya. Iya, jadi mau kerjanya benar atau enggak, pokoknya mah harus dari ormas kami itu. Ada yang kayak gitu. Kemudian dari ASN-ASN yang pengangguran kayak gitu. Terus kemudian ada banyak sekali dari guru-guru yang kebingungan gitu. Jadi dari atas ke bawah gak nyambung, ke ormas sering gak nyambung. Jadi misalkan menterinya progresif, gak ini. Harus empat-empatnya ini. Jadi si kementeriannya, misalkan penguasanya, kemudian ormasnya, misalkan kemudian ASN, birokrat dan sebagainya, kemudian para pelaksana di bawahnya seperti guru, kepala sekolah dan sebagainya. Nah, empat-empatnya udah bagus, ya udah bagus. Tapi ini menterinya bagus, ininya menghambat. Ininya udah bagus, ininya menghambat. Ya, kayak gitu. Oke. Susah. Ini pertanyaan dari gue nih. Kan lu selalu bicara tentang pendidikan. Di banyak kanal juga lu bicaranya tentang pendidikan. Lu pernah gak sih satu waktu merasa sedih aja? Kayak lu bicara pendidikan tapi ini barang nih kok gak berubah-berubah gitu. Lu prihatin gitu loh sama nasib banyak orang yang mengenyam pendidikan di bangsa ini. Bagus anak-anak ini dibanding sekolah negeri pindahkan aja ke swasta. Dibanding nempuh pendidikan di Indonesia ini pergi aja ke luar negeri gitu. Ada gak sih rasa sedih lu karena pendidikan ini loh? Enggak, di balik semua kritikan saya tuh tidak pernah putus harapan dan saya tuh percaya bahwa Indonesia itu akan maju. Tapi dengan skema yang saya pikirin gitu. Tapi saya tuh masih memendam optimisme. Oh gitu. Jadi maksudnya gini nih. Dulu waktu saya kecil tuh, orang-orang naik kereta tuh sampai ke atap-atap dan banyak yang mati. Oh sekarang kereta udah lancar. Gara-gara apa? Ada kepemimpinan dari 1-2 orang yang luar biasa. Oke. Kemudian saya melihat misalkan beberapa tahun yang lalu itu Jakarta tuh banjirnya sampai bikin orang meninggal. Ya, sekarang alhamdulillah. Sebenarnya tetap ada perbaikan, tapi kenapa ada perbaikan? Karena terus dikoreksi dan dikritik. Iya kan? Jadi sekarang banyak sekali lembaga-lembaga yang coba berbenah, termasuk juga di dunia pendidikan. Beberapa tahun yang lalu saya bikin video perbandingan antara sekolah Islam versus sekolah Kristen. Iya, dan saya bilang sekolah Kristen lebih baik daripada sekolah Islam. Sekarang sekolah Islam banyak yang berbenah dan akhirnya menjadi lebih modern dan sebagainya. Nah, kenapa muncul yang seperti itu? Karena ada kritik. Jadi kritik itu begitu pedas dan begitu menyakitkan sampai ada sekelompok orang yang malah marah-marah, tapi ada sekelompok orang yang akan mencoba membuktikan hal yang sebaliknya. Kan gitu kan? Iya. Nah, jadi misalkan ketika video ini sedang dibuat, Kaisang sedang dibully sama masyarakat gara-gara naik jet pribadi sama istrinya sambil flexing-flexing ketika rakyatnya mendemo dan ongkos dia ke Amerika Serikat jauh lebih mahal daripada seluruh mahasiswa yang menggabungkan duitnya untuk biaya demo. Gitu kan? Nah, tapi kritik dan hujatan kepada Kaisang itu benar-benar akan membuat dirinya menjadi lebih baik. Atau setidaknya mampu berpura-pura lebih baik. Kan gitu. Jadi kritik ini bukan atas dasar kebencian. Kritik ini adalah salah satu mekanisme atau bagian dari skema untuk membangun dan memperbaiki. Gitu. Jadi saya percaya. Jadi coba misalkan pikiran saya gitu ya. Gimana caranya agar pendidikan di Indonesia maju? Kok nggak maju-maju sih? Kan syaratnya cuma satu sih, kejujuran. Kalau jujur udah selesai, kita maju. Nah, gimana caranya supaya jujur itu maju? Ya orang diajar beragama dengan agama yang nyata, yang betulan, bukan agama kemunafikan. Jadi bukan pakai sorban dan pakai jubah yang panjang, kemudian bawa tasbih dan diciumin sama orang, bukan. Tapi bagaimana orang-orang itu mengajak masyarakat untuk jujur, tidak korupsi, untuk memberantas orang-orang yang buang sampah sembarangan, untuk mendisiplinkan manusia. Nah itu kan agama yang benar tuh. Nah kalau misalkan semuanya sudah bekerja sama dalam skema itu, saya yakin Indonesia emas akan tercapai. Bahkan sebelum tahun 2045. Oke, menarik. Mendorong.
Terima kasih banyak Guru Gembul. Ya beda-beda. Terima kasih banyak dan terima kasih banyak teman-teman Retorika Show. Poin yang gue dapat adalah kejujuran adalah kunci Indonesia Emas 2045. Jawa adalah kunci. Jawa adalah kunci. Terima kasih teman-teman, terima kasih banyak Guru Gembul, diskusi yang menarik. Terima kasih, sampai jumpa.